Halo, perkenalkan nama saya Sri Susilwati. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan karakter. Sebelumnya, pendidikan. Pendidikan itu apa sih? Pendidikan adalah suatu proses pengajaran, suatu pengetahuan, keterampilan kebiasaan dari satu generasi ke generasi lain di bawah bimbingan seseorang secara langsung ataupun secara otodidak dengan tujuan menuntun seseorang keluar dari ketidaktahuannya tentang sesuatu menjadi tahu. Adalah suatu usaha manusia yang dapat dilakukan secara sadar dan terencana dalam hal mendidik sekaligus memberdayakan peserta didik dengan tujuan membangun karakter pribadi peserta didik yang baik. Pada fungsi dari pendidikan karakter itu meliputi untuk mengembangkan potensi dasar dalam diri manusia sehingga menjadi individu yang lebih baik. 2. Untuk membangun dan memperkuat perilaku masyarakat yang multikultural. 3. Untuk membangun dan meningkatkan peradaban bangsa yang kompetitif dalam hubungan internasional. Tujuan dari pendidikan karakter ini adalah untuk membangun bangsa yang tangguh di mana masyarakat berakhlak mulia, bermoral, bertoleransi, dan bergotong royong. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukannya penanaman nilai-nilai yang membentukkan karakter yang bersumber dari agama, Pancasila, dan budaya. Selanjutnya, alasan mengapa pendidikan karakter harus diberikan kepada warga negara seperti ini, yaitu karena merupakan cara paling baik untuk memastikan individu memiliki kepribadian dan karakter yang baik dalam hidupnya. 2. Dapat membentuk individu yang menghargai dan menghormati orang lain. 3. Sebagai upaya mengatasi akar masalah moral sosial seperti ketidakjujuran dan ketidaksopanan. Tentang pentingnya pendidikan karakter. Seperti yang kita ketahui bahwa proses globalisasi secara terus-menerus akan berdampak pada perubahan karakter masyarakat Indonesia. Kurangnya pendidikan karakter ini akan menimbulkan krisis moral yang berakibat pada perilaku negatif di masyarakat, misalnya pergaulan bebas, penyalahgunaan obat-obatan terlarang, pencurian, kekerasan terhadap anak, dan lain sebagainya. Karakter di Indonesia. Di Indonesia sendiri disebutkan bahwa pemerintah akan melakukan revolusi karakter bangsa. Karenanya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menggerakkan gerakan penguatan pendidikan karakter atau yang disebut dengan PPK. Pendidikan karakter dalam bidang pendidikan dasar lebih besar porsinya dibandingkan pendidikan di jenjang pengetahuan. Lebih tepatnya 70% untuk sekolah dasar dan 60% untuk sekolah menengah pertama. PPK ini diharapkan dapat menemukan budi pekerti dan menguatkan karakter positif pada anak peserta didik. Adanya sinergi di antara tiga pusat pendidikan yaitu 1. Peran keluarga, seperti yang telah dijelaskan bahwa lingkungan rumah dan keluarga memiliki andil yang sangat besar dalam pembentukan perilaku anak. Untuk itu, pastilah ada usaha yang harus dilakukan terutama oleh pihak-pihak yang terkait di dalamnya. Beberapa contoh kebiasaan yang dapat dilakukan di lingkungan keluarga yaitu misal membiasakan anak pamit jika keluar rumah. 2. Yaitu peran sekolah. Pengaruh sekolah sangat besar dalam membentukan pola pikir dan karakter anak. Namun hal ini bukanlah sesuatu yang mudah tercapai tanpa adanya usaha yang dilakukan. Contoh perilaku yang dapat diterapkan di sekolah yaitu meliputi menyapa dengan sopan tamu yang akan datang di sekolah, membiasakan senyum, budaya salam, sapa, dan senyum. 3. Peran masyarakat. Masyarakat pun memiliki peran yang tak kalah penting dalam upaya pembentukan karakter anak bangsa. Contoh perilaku yang dapat diterapkan di masyarakat yaitu 1. Menegur anak yang melakukan perbuatan yang tidak baik. Terakhir adalah nilai yang diperoleh dari nilai pendidikan karakter, meliputi 1. Religius. Karakter pertama yang berhubungan dengan iman kepada Tuhan Yang Maha Esa ini mewujudkan dalam pelaksanaan ajaran agama dan kepercayaan yang dianut, menghargai perbedaan agama yang ada. 2. Nilai nasionalis. Karakter kedua ini menggarisbawahi bahwa kepentingan bangsa dan negara adalah di atas kepentingan diri sendiri ataupun kepentingan kelompok. Untuk memperoleh pemahaman tersebut, yang harus diperhatikan adalah cara berpikir dan bersikap serta kepedulian. 3. Integritas adalah nilai yang berdasar pada usaha seseorang memperbaiki dirinya agar dapat menjadi orang yang dapat dipercaya dalam perkataan dan tindakannya, mandiri,
Karakter keempat ini menunjukkan sikap tidak bergantung kepada orang lain. Ketidakgantungan ini dimaksud dalam mengarahkan tenaga pikiran dan waktu sendiri demi cita-citanya. Dengan gotong royong, karakter terakhir ini terlihat dari sikap menghargai, semangat kerjasama, dan bahu-membahu dalam menyelesaikan masalah bersama, menjalin komunikasi dan persahabatan, serta memberikan pertolongan bagi orang yang